Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kembali lagi kita berjumpa. Semoga kalian kabarnya baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bahas tentang bersikap taat aturan, tanggung jawab dan kompetitif dalam kebaikan. Namun sebelum pelajaran kita mulai, mari kita sama-sama berdoa agar yang kita pelajari nanti mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Berdoa dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai. Mari kita bahas bersama-sama yaitu tentang bersikap taat aturan, tanggung jawab dan kompetitif dalam kebaikan. Kehidupan yang damai akan muncul karena tidak ada pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Aturan dibuat agar kehidupan manusia berjalan sebagaimana mestinya, sehingga akan membawa manusia pada kebaikan dan kebahagiaan, bukan hanya di dunia tetapi juga di kehidupan akhirat yang kekal. Taat pada aturan adalah sikap tunduk terhadap tindakan atau perbuatan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin, atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya secara langsung untuk taat pada aturan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Yang berikutnya adalah perilaku taat aturan. Sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 59, taat pada aturan yang harus dijalankan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah, yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji jika mampu, dan amal baik lainnya. Yang kedua adalah menjauhi larangan Allah. Ini termasuk taat kepada Allah. Di samping kita menjalankan perintah Allah, kita juga harus menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah taat kepada Rasulnya. Rasul diutus oleh Allah ke dunia ini adalah
untuk memberikan peraturan kepada umatnya agar umatnya itu diberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga adalah taat kepada ulil amri atau pemimpin. Ya, jadi pemimpin di Indonesia adalah presiden. Maka kalian harus taat kepada pemimpin. Contoh di dalam keluarga ada ayah, itu adalah pemimpin kita. Maka kita harus taat di dalam keluarga atau taat aturan keluarga yang telah dibuat oleh ayah kita. Terus yang berikutnya adalah hikmah taat aturan. Ya, taat pada aturan merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Menerapkan perilaku taat aturan mendatangkan hikmah sebagai berikut. Yang pertama adalah hati dan pikiran akan menjadi tenang dan lebih bertanggung jawab. Yang kedua adalah kehidupan akan lebih tertata dan terarah. Yang ketiga adalah mendapatkan kemudahan dalam segala urusan. Jadi kalau kalian taat kepada aturan, maka hidup kalian akan mudah atau semua urusan akan dimudahkan jalannya. Ya, maka taatilah aturan-aturan yang telah dibuat, baik yang telah dibuat oleh Allah, Rasul, dan ulil amri. Yang berikutnya adalah kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi adalah aktivitas manusia untuk mencapai tujuan dengan cara mengalahkan orang lain atau kelompok. Jadi kompetisi dalam kebaikan yaitu perbuatan manusia dengan tujuan mengalahkan orang lain dalam hal kebaikan atau hal yang positif. Kompetisi dalam kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu berlomba-lomba untuk akhirat, bukan untuk duniawi, dan dilakukan dengan ikhlas, bukan karena pujian orang lain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum sir'ata wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Yang berikutnya adalah perilaku kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan artinya berlomba-lomba untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Kompetisi dalam kebaikan juga sering disebut dengan fastabiqul khairat. Orang-orang yang berkompetisi dalam kebaikan dapat dilihat dengan ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah memperbanyak amal soleh. Jadi bisa dilihat orang yang berkompetisi dalam kebaikan, dia selalu memperbanyak amal soleh. Berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Yang kedua adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apabila ada kemungkaran ya, di hadapan dia selalu berbuat amar ma'ruf dan nahi mungkar dan mencegah kemungkaran. Yang ketiga adalah berusaha melakukan yang terbaik dalam segala hal, terutama dalam hal ibadah. Ya, sholat umpama. Kalau sudah masuk waktunya,
dia segera melakukan sholat. Jadi tidak ditunda-tunda, ya. Artinya kalau dia segera melakukan sholat, kalau sudah datang waktunya, dia berusaha melakukan yang terbaik, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah hikmah kompetisi dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa berbuat kebaikan. Berikut hikmah kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama adalah selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang selalu berbuat baik, maka dia akan dekat dengan Allah. Allah juga dekat dengan mereka. Yang kedua adalah dicintai oleh Allah. Nah ini, meraih cintanya Allah itu sangat susah. Makanya kalau ingin dicintai oleh Allah, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Yang ketiga adalah mendapat kenikmatan dan pahala yang besar. Ya, jadi orang kalau berlomba-lomba dalam kebaikan, dia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang berikutnya adalah etos kerja. Bekerja adalah ibadah dengan melaksanakan tanggung jawab serta menjadi sarana untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerja ini bukan hanya sebatas mencari uang, tapi niatkan semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam beserta segala isinya diperuntukkan bagi manusia. Islam mengajarkan umatnya agar menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Tadi dijelaskan bahwa kita harus berkompetisi dalam kebaikan. Dalam hal ibadah contohnya. Jangan hanya ibadah saja, tapi dua-duanya harus seimbang. Kenapa? Yang namanya ibadah itu perlu dunia. Ya. Kalau hanya beribadah saja, nanti bagaimana dengan anak istri? Mereka juga perlu dinafkahi. Maka dari itu, kalau kalian bekerja, niatkanlah untuk ibadah kepada Allah. Bekerja adalah kewajiban setiap muslim. Melakukan pekerjaan manusia dapat mencukupi kebutuhannya. Bekerja harus memenuhi etos kerja yang baik. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya untuk bekerja termaktub dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diperintahkannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah ayat 105. Etos kerja muslim adalah sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja bukan hanya memuliakan diri, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh. Menurut Al-Baihaqi ada 4 prinsip etos kerja yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah bekerja secara halal, ya, jadi bukan hanya kerja saja tanpa memperhatikan yang halal. Yang kedua adalah bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain, ya. Jadi niatkan dalam hati kalau kalian sudah bekerja, bahwa bekerja itu supaya untuk menjaga diri agar tidak bergantung kepada orang lain. Syukur-syukur bisa membantu orang lain. Terus yang ketiga adalah bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga, ya. Karena memberi nafkah kepada keluarga adalah hukumnya wajib. Yang keempat adalah bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Yang tadi saya sudah katakan bahwa niatkan dalam hati bekerja supaya kalian bisa membantu atau meringankan orang lain. Ya, materi telah selesai. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar. Setelah itu
Setelah menonton video, mengikuti pelajaran ini selesai, jangan lupa berikan kesimpulan apa yang telah kalian dapatkan dari materi pembelajaran kali ini. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.